Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka ada mana sholat, ada mana sholawat. Mana sholawat adalah sebetulnya sifat. Kalau dalam hakikat. Adalah tubuhmu, adalah Muhammad. Adapun sholat adalah Allah. Zat sesungguhnya. Maka secara ilmu ma'rifat, sholat itu adalah menyembahnya sifat kepada zat. Maka di dalam sholat ada syahadat, penyaksian sifat kepada zat. Penyaksian Muhammad kepada Allah. Itu sholat. Tetapi kalau yang tadi sholat syariat adalah sholatnya si sugus. Kalau Abah mengumpamakan adalah Adam, Muhammad, Allah. Adam Abu Jasad, Allah Muhammad Abu Ruh, adalah Allah adalah Abu Hayat. Maka dibagilah di dalam kopiko itu ada kopiko, ada gula, ada manis tadi semua. Maka sholat syariat adalah sholatnya si kopiko tadi semua. Maka disitulah sholat yang dibagi dengan sebut dengan waqt. Ada inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ada sebut sholat maktubah, sholat yang ada waktunya. Nah, tetapi harus dipahami, sebenar-benarnya sholat adalah bukan hanya itu, gitu kan tadi. Maka hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Tapi ada sholat yang di tengah. Yang di tengah inilah di dalam dada. Itulah merupakan sholatnya Muhammad. Sholatnya sifat. Sholat yang berkekekalan sebetulnya. Tapi nanti ada sholatnya zat. Dia menyembah dirinya. Dia memuji dirinya. Dia menyaksikan dirinya. Maka di dalam surat Toha, ana innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Makanya ada salat dan zikir, ada doa, as-salat ad-doa dalam Fathul Mu'in. Maka selama kita mampu adalah menafikan diri yang zahir, berarti selamanya adalah doa itu terpancar, selamanya sadar, maka kita adalah sholatlah selamanya, sahabat. Maka mari kita luaskan dari gabungan pertanyaan sahabat-sahabat yang berkaitan mana sholat khusyuk. Maka kita pahami juga nanti ada yang disebut muqaranah bastiyah, ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah tuziyah. Nah inilah juga. Kemudian ada apa itu yang disebut qasad. Apa itu disebut ta'arud, apa itu disebut ta'in, apa disebut ihram, apa disebut mi'raj. Itulah kenapa as-salat mi'rajul mu'minin. Karena salat itu bimana mi'raj. Mi'rajnya dua mukmin. Bertemunya adalah ruh Allah. Bertemunya mukmin yang ditiupkan Allah pada dirimu adalah al-mu'min dan al-mu'min Allah. Tadi semua. Maka itulah as-salat mi'rajul mu'minin. Maka sahabat-sahabat yang bertanya adalah lebih dari 15 orang berkaitan dengan bab sholat. Kita santai saja sambil merokok tadi semua ya. Karena supaya dalam segala hal apapun yang kita lakukan adalah di mana doa. Karena itulah dalam Al-Quran itu doa ya sholat, sholat ya dikir. Dikir ya sholat, sholat ya doa. Maka sesungguhnya sholat itu bisa menghasilkan sebagaimana janji Allah ada rizki adalah mau'ud. Ada rizki yang besar. Ada rizki yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang sholat. Tapi kenapa selama ini sholat kita tidak ada menghasilkan rizki? Rizki ketenangan, rizki ilmu, rizki berupa harta. Karena sholat kita belum sholat. Itulah yang Nabi Muhammad sahabat ditegur oleh Malak Jibril atas perintah Allah. Ya Muhammad. Sampai ya. Maka kata Allah, anna rabbaka usalli. Nah itu. Hai Muhammad, akulah yang sholat. Nah ini sholat yang mana? Nah itu yang harus dipahami. Pada saat Nabi Muhammad zikir, karena sholat juga ada di makna li zikri, mengingat. Makanya tadi ada mazkur, ada azzikir. Seharusnya sholat itu adalah saling memandangnya mazkur adalah dan zikir. Saling memandangnya rozik wal marzuk. Saling memandangnya adalah tadi. Zat dan sifat sesungguhnya Muhammad dan Allah, gula dan manis dari semua ya. Saling menyaksikan
Maka itulah di dalam sholat ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun qalbi adalah kita sudah tahu tadi semua. Tetapi rukun fi'li dan sholat itu lebih banyak kepada rukun perbuatan tadi semua. Maka sesungguhnya dalam sholat maktubah, tasdidnya kita takbir ini adalah penyerahan. Maka disinilah sebetulnya ada tasdidnya lafaz Allah. Antara dua tanganmu dan kepalamu. Berdirilah kamu sebagai alif. Karena pada dasarnya sholat itu adalah dari nur menuju nar, menuju hawaun, maun, turabun. Jadi menyadari cahaya Allah, cahaya nur kepada nar, alif. Dari tasjid menuju alif, alif menuju lam awal menuju lam akhir menuju hu. Maka sesungguhnya sholat itu adalah bergerak, sahabat, adalah dari Allahu nurus samawati wal ar. Allah menggunakan alif, hilangkan alifnya untuk kamu mendekat pada Allah. Supaya nanti zat saling memandang dengan sifat. Hilangkan alifnya Allahu nurus samawati wal ar. Sekarang masuklah hilangkan jadi lillahi ma fis samawati wal ar. Itu surat Ali Imran. Maka di dalam Al-Quran Allah, menyebutnya lillah, menyebutnya lahu, menyebutnya kulhu. Tadi semua. Ya. Nah itulah, maka di penghujung sholat itu adalah sesungguhnya la sautun la harfun. Pada saat kamu sudah tidak lagi merasa sholat. Tadi semua. Nah, tadi karena sudah tiada suara dan tidak huruf, tiada isyarah. Tadi semua. Maka dari Allahu nurus samawati wal ar. Masuklah kepada lillahi ma fis samawati wal ar. Masuklah pada lahu ma fis samawati wal ar. Sampailah kepada kulhu huwallahu ahad. Kata huwa di situ bukan domir. Kata huwa di situ ada hu. Maka hu adalah sesungguhnya adalah sudah langsung menuju tadi semua. Ya. Kulhu tadi semua. Kulhuwa. Nah, beda dengan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah huwa di situ domir daripada Allah. Tapi pada saat kulhu bukan. Memang nama dialah hu itu. Dari semua sahabat. Ya. Maka itulah kenapa dalam as-salat li dzikri. Karena salat dari mulai la ilaha illallah. Maka yang pertama adalah dinafikan sifat si Adam. La ilaha illallah. Masuklah la ilaha illallah. Dari jasad yang tadinya bergerak melakukan salat. Menyadari jasad adalah makmum. Sebenarnya yang ada jadikan adalah hatimu sebagai imam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuklah la ilaha illallah. Masuklah sekarang mukhatab la ilaha illa anta. Maka disitulah saling memandang zat dan sifat. Saling menyaksikan zat dan sifat. Kalau seandainya adalah pada kopiko, setelah kamu hilangkan pengakuan pada kopiko, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Maka sekarang ya adalah yang sholat si sifat Muhammad. Muhammadlah yang sholat. Siapa yang disembah? Zat. Siapa sifat? Adalah zat. Karena sebenarnya gula adalah manis. Maka disinilah dia mulai memandang pada sifatnya sendiri. Walaupun nanti di makom musyahadah tiada lagi sifat. Hilanglah sifat. Maka sesungguhnya zat memandang dirinya sendiri. La ilaha illa ana. Maka innani anallah la ilaha illa ana. Maka fa'budni, sembahlah aku. Maka itulah di dalam surat Yasin, wa anni buduni hada siratil mustaqim. Salat yang sebenarnya salat. Aku adalah menyembah diriku sendiri. Aku menyaksikan diriku sendiri. Aku adalah memandang diriku sendiri. Maka sifat memandang pada zat. Seperti lampu yang terang. Sesungguhnya bohlam itu adalah merupakan sifat. Setrum adalah zat. Maka sesungguhnya yang sholat sebenarnya adalah si setrum. Tapi nyata pada bohlam. Itulah dia berkata al-insanu sirri wa ana sirrahu. Wahai bohlam, kamu rahasiaku. Aku adalah engkau hidup karena aku.
tapi aku nyata karena engkau. Maka disinilah tidak bisa dipisah sahabat. Adam, Muhammad, dan Allah. Maka pahami ya sesungguhnya. Karena inilah adalah Adam adalah merupakan bagian terluar yang disebut A'yan Horaziyah. Adapun Muhammad A'yan Sabitoh. Itulah sifat. Dan sementara A'yan Horaziyah, sifat pada tubuhmu ini, dia hidup, dia bergerak, dia diam, semuanya adalah datang dari A'yan Sabitoh. Dari Muhammad, dari semua. Maka itulah al-insanu sirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Sesungguhnya adalah apa namanya? Al-insanu sirri, insan itu rahasiaku, dan rahasiaku adalah sifatku. Dan sifatku tiada lain daripada diriku. Manis itu adalah aku, dan gula adalah sifatku. Maka gula tiada lain daripada diriku. Adapun Adam, kopiko adalah rahasiaku. Nama. Nah inilah sahabat ya. Maka bagaimana supaya si Adam itu khusyuk dalam sholat? Yang disebut khusyuk, tidak mungkin si Adam bisa khusyuk. Maka yang harusnya khusyuk adalah, yang bisa khusyuk sholat itu dia adalah menyembah dirinya. Nah inilah makna sholat, kenapa di dalam sholat itu diawali dengan qasad. Siapa yang berniat? Inilah pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpandangan beda. Imam Maliki tidak memasukkan niat sholat ke dalam rukun sholat. Karena Imam Maliki selalu berpandangan hakikat. Dan Imam Syafi'i selalu berpandangan syariat dari semua. Dalam segala hal. Dalam bab rizki, Imam Syafi'i berpandangan syariat. Imam Maliki berpandangan adalah hakikat. Dalam pandangan rizki, Imam Syafi'i berpandangan pada asbab. Sementara ada Imam Maliki berpandangan pada tajrid. Kita sudah tahu kisah masyhur mereka berdua. Di mana adalah satu guru, satu murid. Yang nanti adalah murid meninggalkan guru. Sebetulnya yang dilakukan bukan meninggalkan guru. Karena pada dasarnya, pada setiap ruang dan waktu akan menuntut adalah cara yang berbeda, sahabat. Nah inilah sesungguhnya kalau kalian menyaksikan para ulama itu meninggalkan, bukan meninggalkan. Tetapi adalah ruang, karena bicara tentang sholat, bicara tentang ibadah, bicara tentang ruang dan waktu. Sementara Allah tidak ada pada ruang dan waktu, tapi Allah lah yang meliputi ruang dan waktu. Itulah Allah bebas dari jihad. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar, tidak di dalam. Tapi Allah lah yang meliputi semua jihad. Tapi dia tidak ada pada jihad. Nah ini juga harus pahami. Maka disinilah kesempurnaan dalam ibadah itu tauhid. Maka kata Abah, kalau tauhidnya adalah tidak matang, maka banyaklah kegagalan di dalam ibadah pada Allah. Bahkan dampaknya adalah syirik yang sangat besar pada Allah. Jadi syirik bukan hanya menyembah batu, bukan menyembah berhala, bukan menyembah apapun. Termasuk adalah syirik dengan masih mempertahankan adalah keberadaannya diri sahabat. Ya. Maka Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam pandangan soal rizki kan kita sudah selalu kata Imam Syafi'i rizki itu harus dijemput. Tapi kata Imam Maliki adalah rizki itu adalah sesuatu adalah apa namanya bisa didatang tanpa dijemput. Itulah pandangan tajrid dan pandangan asbab. Maka di dalam kalimat hikam yang kalimat kedua, iradatu tajrida ma'iqamatillahi iyaka bil asbab. Kehendak banyak manusia untuk melakukan adalah tajrid, lepas dari ikhtiar, lepas dari usaha. Sementara Allah menghendaki kamu adalah asbab, adalah minasyahwatil khafiyah, adalah syahwat yang tersembunyi. Tapi wa iradatu tajrida ada asbab adalah pada saat Allah sudah menghendaki kamu adalah kehendakmu untuk asbab. Ma'iqamatillahi fi tajridi, sementara Allah menghendaki kamu dalam tajrid adalah inhitatun, adalah anil himmatil aliyah, adalah merupakan turunnya martabat. Maka disinilah di dalam sholat sekalipun, maka dua pandangan ulama ini berbeda. Imam Syafi'i dan Imam Maliki.
Maka marilah sahabat kita luaskan, karena tadi yang pertanyaannya tentang apa itu sholatul daim, sholatul wusta, sholat maktubah. Apa itu sholat syariat, apa itu sholat thariqat, apa sholat hakikat, apa sholat ma'rifat. Apa itu mana sholat, kenapa sholat disebut dzikir, kenapa sholat disebut doa. Karena tadi doa itu dari kata da'a yada'u, maka mematikan. Sesungguhnya pengakuan pada si Adam, si Kopiko, biarkan yang sholat itu sifat. Karena manusia itu tidak punya sifat, ingat itu. Tapi manusia sekarang adalah merampok sifat Allah, merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar. Itulah persoalan kita hari ini. Maka kenapa sholatnya tidak berdampak? Karena masih tidak tersambungnya hubungan adalah antara abid wal ma'bud. Si abid tidak sadar bahwa ma'bud itu meliputi dirinya. Si marzuk itu tidak sadar bahwa roziklah yang meliputi dirinya. Kemudian juga adalah si madkur tidak sadar, si dikirlah yang meliputi dirinya. Itulah Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat lidzikri. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Sahabat. Maka itulah dalam surat Yasin Allah berfirman, wa anni buduni hada siratil mustaqim. Nah, kenapa demikian? Karena konsekuensinya juga adalah karena kalau kamu yang sholat, habis kamu dengan iblis. Maka disinilah sesungguhnya iblis sudah berikrar. Maka sampai kata iblis tadi, apa namanya? Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Sebelum orang itu mukhlas, dia tidak bisa sholat. Mukhlas adalah orang ikhlas. Orang ikhlas, orang yang sudah lagi tidak merasa sholat. Maka sering dikatakan orang ma'rifat tidak sholat. Bukan tidak sholat, tetapi tidak merasa sholat. Karena orang ma'rifat adalah orang yang sudah mati. Orang yang sudah berserah diri. Tidak ada lagi pengakuan pada ego dirinya. Dia tidak akan pernah merasakan sholat. Dia tidak akan pernah merasakan saum. Dia tidak akan pernah merasakan dzikir. Dia tidak, itulah maka kenapa orang ma'rifat itu adalah diawali dengan adalah qasad. Niatnya bukan lepaskan, dia tidak pernah merasa berniat. Ta'arud, ta'yin, kemudian ihram lah. Ihram adalah menutup bagian yang dohir. Karena selama yang sholat bagian yang dohir tidak mungkin khusyuk. Maka disinilah yang sahabat harus pahami. Kita harus memahami sholat itu sholat maktubah, sholat wusta, sholat daim. Tadi semua ya. Karena selama dirimu yang dohir yang sholat, maka tidak mungkin bisa sholat. Karena itulah iblis sudah berkata tadi, aku akan hancurkan. Maka jangan aneh kalau panjenengan lagi sholat, ingat segala perkara. Karena sholat yang dohir. Tadi semua ya. Tubuh dohir. Sholatnya kopiko. Bukan sholatnya si gula dan manis. Yang saling memandang adalah antara gula dan manis sahabat. Maka Abah lagi live dulu sebentar ya. Ya. Sahabat. Nah, itu. Maraban Abah, sehat semua ya, tadi semua. Ini Mas Budi 10 menit lagi nanti Abah live dulu ya. Karena makanya ada Abah Jumerit tadi Abah live kan dulu pertanyaan dulu ini.